Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Aliyah Nur Fadasyam dengan NIM 20700123011 dan rekan saya Nur Rahma Aliyah dengan NIM 20700123015. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai integral lipat 2 atau ganda 2 pada daerah bukan persegi panjang, khususnya pada gambar di bawah ini. Nah, integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang dikatakan pada daerah bukan persegi panjang karena itu gambarnya seperti ini. Kenapa? Karena pada himpunan S yang ini itu bentuknya bukan persegi panjang, melainkan berbentuk sebarang S. Dengan S itu merupakan sebarang S yang ini, dan yang di luar dari S itu diibaratkan dengan R. Dengan setiap sisi-sisi R ini itu sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat. Dengan sumbu yang di atas dan sumbu yang di bawah itu sejajar dengan sumbu X yang horizontal, dan sisi R yang di kiri dan sisi R yang di kanan ini sejajar dengan sumbu Y, yaitu yang vertikal. Dengan mengibaratkan S itu fx, y, dan yang R itu diibaratkan dengan fx, y sama dengan 0. Dan F ini dapat diintegrasikan pada S jika F dapat diintegrasikan pada R. Maka berlaku integral lipat 2 atau ganda 2 fx, y dA dengan batas S itu sama dengan integral lipat 2 atau ganda 2 fx, y dA dengan batas R. Maka itu berlaku integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Oke, selanjutnya pada integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang itu terdapat himpunan sederhana X dan sederhana Y. Gambarnya seperti ini. Nah, suatu himpunan S itu dapat dikatakan himpunan sederhana Y, atau gambarnya itu seperti ini. Itu dikatakan himpunan sederhana Y ketika ada dua buah titik yang kontinu sehingga S itu berlaku sama dengan seluruh himpunan X, Y di mana Y itu lebih besar atau sama dengan P1X dan lebih kecil atau sama dengan P2X, sehingga X juga itu lebih besar atau sama dengan A dan lebih kecil atau sama dengan B. Atau sederhananya, S itu dikatakan sebuah himpunan sederhana Y apabila setiap garis yang sejajar dengan Y itu memotong himpunan S atau memotong sebuah ruas garis, sebuah titik, atau tidak sama sekali pada himpunan S. Maka S itu dikatakan himpunan sederhana Y. Dengan apabila Y itu berubah dari P1X sampai P2X, maka itu juga sejalan dengan X yang berubah dari A sampai ke B. Selanjutnya, himpunan S itu dikatakan himpunan sederhana X apabila ada dua buah titik yang kontinu sehingga berlaku S itu sama dengan seluruh himpunan X, Y di mana Y itu lebih besar atau sama dengan C1Y atau lebih kecil atau sama dengan C2Y, sehingga juga berlaku X lebih besar atau sama dengan C dan lebih kecil atau sama dengan D. Atau lebih sederhananya, S itu dikatakan himpunan sederhana X apabila setiap garis yang sejajar dengan X itu memotong himpunan S, atau memotong sebuah ruas garis, atau memotong sebuah titik, atau tidak memotong sama sekali. Maka itu dikatakan
himpunan sederhana X. Dengan sama seperti tadi himpunan sederhana Y, apabila Y itu berubah dari Si1 sampai ke Si2, Si1Y sampai ke Si2Y, maka itu juga berlaku X berubah dari C ke D. Maka yang membedakan dari himpunan sederhana X dan sederhana Y itu adalah sebuah ruas garis yang sejajar dengan Y atau X. Ketika sejajar dengan Y, maka itu dikatakan himpunan sederhana Y, dan ketika sejajar dengan X, maka itu dikatakan himpunan sederhana X. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 mengenai integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Untuk gambar selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya gambar kelima. Di sini kita bisa melihat bahwa di gambar kelima ini bukan merupakan Y sederhana maupun X sederhana. Himpunan ini disebut tidak sederhana karena bentuk geometrinya yang kompleks dengan cekungan atau variasi yang menyebabkan tidak adanya batas kontinu untuk salah satu variabel terhadap variabel lainnya. Selanjutnya di gambar ke-6. Gambar ke-6 ini menunjukkan himpunan S yang sederhana terhadap variabel X, di mana di gambar ini kita bisa melihat bahwa X dibatasi interval tertentu, yaitu dari X sama dengan A hingga X sama dengan B, atau X lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Di sini juga kita bisa melihat bahwa batas bawah Y sama dengan V1X dan batas atas Y sama dengan V2X. Ini mengakibatkan daerah S menjadi sederhana terhadap X, karena batas atas dan bawah Y bergantung secara kontinu terhadap nilai X. Selanjutnya pada gambar 7. Pada gambar ini terlihat konsep integral rangkap 2 untuk menghitung volume di atas sebuah daerah S dalam bidang XY dengan fungsi Z sama dengan Fx, Y. Pada gambar dapat kita lihat bahwa S adalah daerah di bidang XY yang dibatasi oleh X pada interval A, B, dan batas Y dari fungsi V1X yang merupakan batas bawah dan batas atasnya yaitu V2X. Daerah ini terlihat sebagai sebuah alas di bidang XY. Selanjutnya fungsi EZ sama dengan Fx, Y mendefinisikan permukaan di atas daerah S. Tinggi di atas setiap titik dalam S ditentukan oleh nilai Fx, Y. Adapun volume di bawah permukaan Z sama dengan Fx, Y dan di atas daerah S dihitung menggunakan integral rangkap 2. Selanjutnya pada gambar 8. Di gambar 8 ini menunjukkan dua himpunan yaitu S1 dan S2 yang sama-sama membentuk daerah cincin atau annulus, di mana himpunan S1 adalah lingkaran kecil di pusat daerah, sedangkan S2 adalah lingkaran besar yang mencakup seluruh daerah cincin.